Kita mulai saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Oke, ini Vicon kedua ya, Vicon kedua ya. Kemarin saya berangan hadir, jadi jadwalnya kita geser hari ini ya. Oke, nggak apa ya. Saya coba buka ini, LMS-nya dulu. Person shooter. Hmm, Bahas individu-individunya udah dikerjakan ya, ya, yang ada di LMS ya. Kemarin terakhir kita pergerakan di sistem ruang 3D ya, terakhir materi ya, gitu ya. Oke, saya coba share screen dulu. Coba share semuanya aja. Oh, entire screen. Share sound, share sound. Oke. Hmm. Sudah terlihat screen saya? Ya, Pak. Sudah ya. Jangan lupa presensi, presensi di share ya, presensi. Pak. Oke, nanti ini ya, di akhir ini nanti kita screenshot ini ya capture untuk ini untuk dokumentasi ya, nanti di on cam kan nanti aja nanti kita materi dulu aja sebentar. Tapi sebenarnya materi kan semuanya udah ada di sini ya, karena Vicon ini sebenarnya kan kita langsung fokusnya ke studi kasus ya seharusnya ya, seharusnya karena materinya kan banyak, karena Viconnya kan cuma 4, jadi di S ini teman-teman diharapkan bisa belajar mandiri ya, gitu belajar mandiri nanti di sesi Vicon itu kita diskusi saja gitu sih. Tapi nggak apa, kita coba bahas ya. Oh, udah ini ya, udah bikin kelompok capstone ya. Udah atau belum kalian? Udah mulai atau belum? Belum, Pak. Halo, halo. Belum Belum, ya? Oh, Pak. berarti belum ya. Berarti belum menentukan topik mau buat apa nantinya ya, gitu ya di project capstone-nya ya. Gitu. Belum, Pak. Oh. Nah, nanti kalau sudah terbentuk apa tim untuk project capstone-nya, itu enak tuh. Jadi nanti kita langsung studi kasusnya ya, langsung bikin apa gitu ya, masing-masing tuh bikin sesuai dengan topiknya ya, atau tugas untuk projectnya, sesuai project. Nah, kemarin kalau kita lihat di pergerakan ruang, ini sambil buka, mungkin saya sambil buka ini, apa namanya, eh, Unity-nya ya, Unity-nya. Saya coba buka sekali sambil saya. Nah, kemarin ini ya, demo ini ya, kita coba buka lagi, cek terakhirnya buat latihan-latihan. Sambil kita kembali ke materinya, biar bahasanya tidak terlalu. Nah, di pergerakan sistem ruang jadi kan kemarin sudah kita coba membuat skrip sederhana ya. Jadi, buat skrip untuk pergerakan, pergerakan. Nah, objeknya pakai cube dulu gitu ya, objek kosong dulu aja.
belum ada karakternya. Nah, kita coba pahami dulu gimana sih cara menggerakkan objek gitu ya. Ini sudah kalau sambil tunggu. Ini udah ada ini ya, ada contoh-contohnya kemarin kita sudah coba develop, transform position ya, perubahan posisi. Kan biasanya kalau objek itu kan dasarnya itu kan pindah tempat, ya, pindah tempat kan transform positionnya, kemudian rotasi gitu kan ya, rotasi sama scale gitu kan ya. Misal kalau kalau di Unity kan gini ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, di kalau kalian eh, buat sebuah cube seperti ini, nah di sini transform itu kan ada tiga, ya. Ada posisi, rotation, dan scale. Posisinya untuk pindah-pindah ya, pindah-pindah, baik pindah secara magic move ya, langsung pindah gitu, atau pindah secara pelan-pelan gitu ya, seperti pergerakan gitu ya. Kalau rotasi kan biasanya muter ya, muter, muter ya, belok kanan, belok kiri gitu ya, muter ya, gitu. Kemudian scale untuk ini apa, memperbesar, memperkecil ya objeknya. Dan sebenarnya dasarnya ini pergerakan. Oke, kita coba lihat di player movement-nya ya. Kemarin kita sudah bikin satu script ya, script player movement yang nanti di attach ke dalam ya, cube ini ya. Di dalam cube ini seolah-olah ini adalah karakter playernya nantinya. Gitu ya. Di sini kita attach. Jadi kita coba buka lagi scriptnya terakhir lagi. Ini ya. Nah, ini cube transfer position, jadi terakhir itu ada perpindahan posisi ya. Jadi ketika di play, nanti si cube ini ya, cube ini nanti akan pindah posisinya ke vektor X-nya 10 ya, ya 1,8. Jadi awal posisinya adalah kalau kita lihat cube-nya ini di 818. Nah, 181 kan di sini ketika di play dia kan punya ini ya, public gini ya, public game object ya. Jadi nanti ketika kita bikin public, otomatis di sini bisa kita isi game objek. Tidak hanya cube saja. Jadi satu script ini bisa untuk beberapa objek gitu ya, tergantung kebutuhannya. Jadi misalkan kita ingin bikin apa pergerakan yang sama dengan antara satu objek dengan objek yang lain, kita cukup bikin satu script aja nanti sisipkan aja di sini ya, masih atau tinggal diubah di game objeknya karena kita bikin public gitu ya. Jadi bisa kita ubah-ubah tinggal ininya aja. Nah, itu dasar sih ya, ini dasar. Seharusnya kalau yang sudah sering main-main Unity ini nggak terlalu susah lah ya, ini karena dasar udah terbiasa mungkin. Nah, kita coba play lagi biar. Jadi dia akan pindah ke posisi si cube-nya, nah pindah ke posisi 1018 sesuai dengan pindah yang kita berikan di sini, 1018. Nah, ini untuk perpindahan ini ya, position ya. Nah, sebenarnya position ini pun juga bisa targetnya ini. Ini kita bisa set juga tidak berdasarkan script, tapi berdasarkan objek tertentu di dalam ya. Misalkan ini mau pindah ke dekat di sini, misalkan ada objek apa di sini ya. Nah, tinggal ini jadiin target aja si targetnya nanti dia akan pindah ke sana. Atau misalkan pakai klik ya, klik move ini ya, klik 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 gitu ya. Nah, klik itu kita bisa mendeteksi si vektornya gitu ya. Klik vektornya nanti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Klik 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 klik. Oke, itu nanti aja dulu. Kita mulai dari sini ya, penunjukan dengan ini. Nah, yang kedua, lanjut kedua. Nah, ini parameter vektornya ini dibuat publik ya. Bisa juga sih ya.
Jadi di scriptnya ini kita bikin public transfer positionnya, jadi parameter vektornya kita buat public. Jadi nanti tinggal diisi aja, tinggal sama aja dengan ini konsepnya si cube ini. Teman-teman bisa praktekkan. Ini rotasi. Contoh ya, ini saya contoh public vector tree parameter vector. Nah, di sini kan kalau kita isi public ya, vektor ya, vektor tree. Samakan aja vektor tree, misalkan para vektor ya, gitu. Ini. Nah, nanti tujuannya ini dari sini. Nah, ini dapat dari mana datanya ya? Kalau ini saya save, ini saya stop ya. Ini akan kosong ya. Ya, ada vektornya ini di set dari sini. Kita set di sini bisa. Jadi di set di sini tidak di scriptnya gitu ya. Itu juga bisa sama aja tinggal di set di sini. Berapa gitu. Nanti tinggal samakan aja dengan parameter position, parameter vektor gitu ya. Jadi nanti sesuai dengan yang ada di sini. Oke, gitu ya. Kita next. Saya rasa cukup ya. Nanti teman-teman bisa coba transform position. Jadi dasarnya adalah di transform position. Jadi banyak contoh-contohnya. Kalau kita lihat di dokumentasinya ya, ya. Nah ini test bentar. Jadi kalau di sini ini ya di update ini get input from horizontal axis, get input axis. Ini bisa kalian teman-teman coba praktekkan juga. Jadi ini kalau ini dia akan nambah. Kita coba ya. Movement speed in unit per second. Ini kalau ini pergerakan ini. Kalau tadi kan langsung pindah. Nah, nanti contoh lagi banyak lah. Ini prosesnya apa position ini sama nggak ini sama ini. Scripting kita coba juga. Nah ini kalau ini apa perbedaan tadi sama eh, kalau ini kita tekan ya. Ini jadi juga common ya. Kita bikin baru di sini. Kita lihat kalau kita nggak ada posisinya lagi. Kalau kita play apa yang terjadi? Kalau kita lihat scriptnya, langsung kita lihat ini posisinya ini. Nah, ini saja. Ini ke sini, ke ini ke kanan ya, ke bawah, ke atas. W ini ke atas. Oh ini salah posisi. Kalau kita tekan ini horizontal ya. So, jadi kan kalau di sini kan dia ini ya nambah ya. Setiap kita tekan tuh dia nambah ada move speed-nya. Ini kalau semakin besar ya semakin cepat gitu ya pergerakan. Nah ini bisa teman-teman coba juga seperti ini. Nah kalau kita tekan kiri gitu, pakai AWSD ya biasa. Atau pakai ini apa namanya yang tanda panah ke bawah ke atas ke kanan ke kiri. Jadi kalau kalian main game ya AWSD gitu kan biasa. Nah kalau kita tekan kanan gitu ya, X-nya nambah, tapi kalau kiri X-nya berkurang. Ini bagian vertikal. Kemudian kalau ini ya, ini kalau ini. Tapi kalau
Oh, kalau mau Z coba kita ubah ini kan itu kan di sini. Oh, nah ini kan, nah ini kalau ini Y-nya, Z-nya, Z-nya maju mundur ke kiri ke kanan. Karena kenapa seperti itu? Karena tadi saya ubah, ini kan new vector ya. Jadi cover position dari posisi si cube ini awal ini kan di update ya ketika ada input aksis horizontal, horizontal. Ini kan horizontal yang di sumbu X. Jadi yang di kalau saya tekan ke kanan, skill dari horizontal input ini bertambah. Y-nya kan untuk jam biasanya untuk lompat. Nah ini makanya di kita kadangnya ini sama juga kali movement speed. Jadi artinya dia ini, ini ya, maju untuk D. Nah ini saya pakai untuk pakai layar. Pakai ya. Jika pengen jam gitu ya, memakan ini ya. Ketika di klik atau ditekan apa ya, tekan spasi gitu misalkan ya, atau tekan S gitu atau J gitu nanti naik gitu posisinya. Berarti kan di sini teman-teman tinggal tambahkan aja di posisi update ini, posisi update ini aja. Atau kalau ingin script yang langsung jadi nggak mau repot bikin dari nol ya, dari gitu kan. Sebenarnya ada juga script yang sudah jadi ya, tinggal tempel lebih fokus ke logic yang lain gitu ya. Karena ini apa standar ya apa dasar-dasar ini kan nah, ini kan jam ini kan udah jadi nih skripnya ya nggak perlu repot ya jadi edit oh itu sedih ya, ya misalnya cuman kalau project biasanya kan kita tulisnya dengan waktu ya harus cepet gitu kan ya udah pakai itu kan pertukaran dasar-dasar gitu tapi yang penting kita ini paham dulu aja logiknya gitu, gitu ya. Oh jadi kalau ingin mengubah-ubah paham gitu ya akan mengubah kecepatannya atau menambahkan parameter di dalamnya gitu itu bisa kita ini kayak gini kan ya jam get jam player gitu. Nah ini kan udah ada ya, udah disediakan sebenarnya script. Oke, eh, saya naik aja ya. Ini nanti teman-teman bisa coba lagi, coba sendiri ya. Oke, kita next transform position tadi parameter. Nah ini rotasi ya, rotasi. Berarti satu gini aja. Bentar diskusi. Hmm, lihat dulu.
Oh ini tugas ini yang dikerjakan di sesi 4 nih ya materi. Nah ini rotasi yang tadi contoh skripnya. Sebenarnya ada ininya juga sih ya contoh contoh projectnya ya. Kita coba cari dulu ya di teman-teman bisa langsung biar cepat latihannya juga nggak ini ya apa nggak dari awal gitu ya. Nah, di sini. Nah ini ada nah, ini ada videonya nih. Kalian bisa ngakses yang video ini atau enggak? Halo, cek cek cek. Bisa bisa bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak ada. Kalian nggak ada ini, nggak ada videonya di LMS-nya. Ada, Pak, ada, Pak. Bisa, Pak. Ada ya? Oh, Iya. ada ya berarti. Sebenarnya sama kalau jadi kalau misalkan ada yang belum paham bisa dilihat lagi di video. Ah, bisa ya. Berarti aman lah ya. Nah, ah, ini kan udah ada nih ya. Package. Anda tinggal arahkan si Kemudian file yang sudah Anda download saya pastikan dulu untuk teman-teman bisa harus mengimpor bisa yang resource mengakses nih. Karena di dalam resource project ya. ini Anda Berarti ini bukannya yang ini nggak ada videonya yang ini yang kedua. Soalnya ada dua nih. Saya close aja biar nggak bingung. Nah, yang ada videonya aja. Hmm, bentar. Itu kok di defend project kan. Kita download. Ah, ini sudah ada scriptnya. Jadi kalau bisa ngakses ini kan ya di defend project ini kan. Jadi di defend project ini berisi kumpulan script ini ya. Karakter animasinya, audionya sudah ada. Jadi teman nggak perlu nyari nyari animasi apa karakter-karakter atau aset-aset gitu ya. Sudah disediakan di sini untuk latihan. Nah, nanti pada saat buat project caption baru beneran ya asetnya dari tim ini ya, tim artisnya gitu ya. Kemudian eh, desain-desainnya semuanya kan ya guys. Tinggal ini aja, tinggal diubah aja. Bisa akses ini nggak? Bisa download. Maaf, Pak, itu di Bisa mana ya. Kalau bisa nih aksesnya gimana? di pre-defend, di pendahuluan ini ada nggak muncul? Ini, yang ini, yang pre-defend project. Nah ini skrip-skrip isinya. Nanti tinggal download aja. Nah ini contoh TPS ya. TPS yang tipologinya yang pertama choose, solve gitu ya. Optimize, top 10, dan configure contoh-contohnya. Gitu. Ada, Pak. Di bagian bawah Ada kalau di ya. kami. Nah, bagian. Nah, itu coba di download nanti ya. Coba dimainkan dulu gitu ya. Atau enggak kita coba ini ya. Apa kita coba download dulu ya. Saya download. Resource tadi pakai resource nih kita besar nggak ini? Kalau besar nanti aja kelamaan nanti. Cek dulu. Lupa saya ini tahun baru. Nah, lumayan lah kan nanti nanti aja ya. Saya mungkin tahun berikutnya ya. Maaf, maaf Pak, suaranya agak Nanti kita patah-patah. bahas ini ya.
langsung ke, atau saya ini dulu apa, ya pakai kamera dulu biar cek 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 cek. Sudah aman, Pak. Masih putus-putus. Eh, Aman ya, berarti pengaruh koneksinya agak kurang bagus. Saya matikan ini kameranya dulu ya, nanti kita on. Masih perkirakan waktu ini. Saya pakai buka materinya. Ini saya terus. Cek cek cek. Dengar suara saya, loh. Kedengaran, Pak. Terdengar ya, ya, ini disconnect ya. Aduh, jaringannya lagi kurang bagus. Oke, kita mulai lagi. Saya share screen lagi ya, kalau saya share screen lagi. Kalian, halo, halo, Sudah ada, Pak. Masih agak ya. patah-patah dikit, Pak. Wah, masih ada patah-patah. Oke, teman-teman ambil ini aja Pak, LMS-nya gitu ya. Diurutkan aja itu ya materinya sambil dicoba ya. Sambil kita bahas gitu. Nah, tadi kan sampai ini ya, yang di sesi 2 itu, yang sesi 2 pergerakan di sistem ruang 3D. Kalau kalian buka di materi itu, kan pertama kita transform position ya, di halaman 211. Kalau di halaman 12 mulai rotasi, rotasi itu. Nah, rotasi itu rotate ini ya. Sebenarnya sama aja prinsipnya. Prinsipnya sama aja dengan transform position ya, rotasi sama position. Oke, kita coba tes ya. Transform rotation ya, berarti misalkan contoh ya, misalkan saya ingin
dia akan menghadapi tamu terlebih gitu ya. Nah, itu misalkan anggap aja ini adalah contoh, ini adalah enemy gitu ya, musuh gitu. Nah, playernya itu kita kita bikin lagi, saya kasih atau ini yang kapsu ini musuh ya. Ini yang kita ya. Yang cube ini apa namanya? Playernya ini musuhnya gitu. Jadi yang lagi atau bikin material aja. Sin. Jadi bentar ya, lagi ada kita itu bentar. Oke, lanjut ya. Ini kita tambahkan material, material biar membedakan warnanya aja, biar nggak putih, biar kelihatan. Bikin material aja. Ini misalkan apa? Red ya warnanya. Kita bikin merah gitu ya. Itu. Oke, kemudian yang kapsul ini musuhnya, anggap aja musuhnya kita masukkan ke sini ya, kayak material. Nah, ini kayaknya perlu ditambahkan ini deh, apa, moncongnya ya, biar kelihatan putarannya nanti mukanya gitu lah. Tambahkan misalkan kita jadikan satu aja, pakai cube kali ya. Cuman kita kecilkan ya. Ini aja kita pasang di sini atau kita masukkan ke sini, jadikan satu objek ya. Posisinya di depan, maju mundur kan di set ya posisinya ya. Set itu kan maju mundur ya, berarti yang ke depan, kalau ke sini ke belakang, ini ke belakang. Nah ini berarti arahnya ke sana gitu ya. Nah ini matanya, anggap aja ini ininya, ujungnya ini uh, kasih warna biru kan. Kita bikin material baru biar beda warnanya. Ujungnya ini kasih warna materialnya biru. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini, oh ini posisinya di bawah. Nggak kelihatan. Oh iya di bawah. Kita naikkan. Jadikan satu damai. Nah, ini. Jadi ini kalau kita putar, ya, nah ini X. Atau kita geser dulu, deketin aja biar kelihatan. Ini ya. Nah kalau ini kita putar ya, ya, kan gini ya. Nah ini, anggap aja ini matanya. Oh dia nengok kanan, nengok kiri. Gitu. Putar ya. Ya, muter. Nah, berarti pas posisinya kan ini ya, kalau
Ya kalau kita putar-putar kan yang berubah kan di Y ya itu ya. Rotasinya di Y, ya. Rotasinya di Y. Nah, ingat aja rotasinya. Jadi kalau ingin memutar ini, misalkan ya, kita putar dulu satu. Berarti cube ini kita tambahkan aja script yang hampir sama. Kita bedakan dulu ya. Kita bedakan aja scriptnya. Nah, kita bikin script aja baru. Ini saya namakan misalkan enemy movement ya. Gitu. Isinya kurang lebih sama sih ya. Nah, kita copy aja. Oke, copy aja. Nih ya, ini jangan cube ya. Tadi apa capsule, namanya caps. Nah ini, cuman ini diganti rotasi. Kalau awal sebelumnya kan ini ya, ini rotasi. Nah, teman-teman untuk detailnya ini bisa lihat di Unity dokumentasinya, player rotation ya, atau transform rotation. Nah, ini ada di dokumentasinya. Oke. Oke. Nah, ini eh, yang dasar dulu aja. Ini sip. Bisa untuk apa pakai ini. Atau ikutin yang ada di sini juga boleh. Pertanyaan area parameter vektor. Jadi ini berarti parameter vektornya yang ini. Nah, nah parameter vektornya nanti kita set di dalam unit-nya tadi ya. Nah, kita coba ini dulu berhasil atau enggak gitu ya. Kembali ke unity-nya. Sini kan ya, ini capsule. Kita attach dulu ke sini si script-nya. Nah, ini. Kemudian capsule-nya masukin sini. Ini si capsule-nya. Nah, ini misalkan kan posisinya ini ya. Kita ingin putar ini. Berarti Y-nya berubah ke negatif. Misalkan 80 lah ya. Nengok ke sini ya. Berarti di sini Y-nya kita ubah negatif 80. Itu aja gitu. Nah, ini kan ini kapsulnya, ini parameter vektor masukannya. Kalau kita lihat, ini kan nilai ini kan sama dengan ini ya. Dengan ini Y-nya berubah jadi negatif 80. Nah, nanti si kapsul itu akan berotasi, Y-nya berubah ke situ. 0, negatif 80 sama 0. Set. Kita coba testing. Hasil. Ini sudah jadi negatif 8. Jadi dia sudah putar. Itu ya. Nah, sekarang eh, gimana kalau misalkan dia muter-muter ngelihat ini terus ketika ini kita gerakan ya. Si player kita ini gerakan. Nah, ini nanti dia ngikutin gitu. Yang pertama kita arahkan ke sini dulu gitu ya, posisi si ininya ya, posisinya, vektornya. Kita coba targetnya ya, targetnya itu coba ya, saya coba ininya saya tambahkan misalkan eh, si pabrik ini ganti cube yang tadi. Jadi ini nanti objek cube ya. Ini kita nggak pakai ini. Kita disable dulu. Nah, si ini berarti pakai berarti ini berarti cube dot transform dot position gitu. Kita coba arahnya ke sini. Dia mau nengok ke sini nggak?
Harusnya dia nengok ke sini. Kita coba. Oh, cube-nya ini kita targetnya ya, targetnya ini kita masukkan dulu. Kita coba play. Nah, kita. Oh, tapi ini dia ini posisi ya. Nengoknya kalau kita lihat cube-nya ini jadi rotasinya jadi ini yang cube ini. Oh, posisinya. Atau jadi misalkan posisi lah, pindah posisi lah ya, platform posisi. Ya, posisinya, X-nya. Kalau ini harusnya Y-nya aja. Y-nya aja. Kalau kita pindah ini tetap nol, ini tetap nol, itu posisi dia. Atau enggak kita buat ngejar deh, ngejar. Atau kita pindah posisi ke sini, tapi transform ya. Saya transform nanti ketika maju ininya apa posisinya menghadap itu nanti bisa kita set up pada saat bergerak. Bisa juga seperti itu. Berarti ini position ini transform position aja sama seperti tadi, sama seperti ini ya. Ini vektor atau bisa bikin vektor vektor 3. Nah ini posisinya juga. Nah, langsung aja kalau nggak usah pakai vektor. Oke ini kita coba. Harusnya ketika di play nanti dia akan pindah ke posisi sini ya, numpuk di sini gitu. Numpuk di sini. Nah ya posisi itu ya. Jadi dia pindah ke posisi gitu ketika di play. Nah, kurang lebih perubahan-perubahan posisi kurang lebih seperti itu. Kita coba lagi ya di sini yang rotasi tadi ya. Oh ini scale. Kalau scale mah sama lah untuk memperbesar. Jadi yang diubah adalah bagian si ini scale-nya. Jadi kalau kita lihat di sini scale-nya pakai local scale, platform local scale tinggal diubah ini. Nah ini local scale. Nah ini ya. Ini yang enemy ya musuh ya. Tinggal di scale-nya berapa posisinya gitu ya. Scale-nya nilai-nilainya ya. Sehingga kita bisa ubah misalkan ini misalkan, maaf ya, oh ya, kita coba testing untuk scale-nya. Ini kan satu ya, ini scale-nya satu-satu. Kalau kita play, nah jadi dua ya, jadi memperbesar gitu. Scale-nya berubah jadi dua. Oke gitu ya. Ini ya, kita kembali lagi ke sini. Scale, kemudian untuk rotasi ya, kita kembalikan lagi ke rotasi yang tadi dulu. Tabel rotasinya. Nah, ini ya. Tadi posisi si stop loss
Kalau misalkan ke sini berarti main 80 ya tadi ya. Nah, kita coba titik 80. Titik 80. Kita coba save dulu. Kita coba play lagi. Nah, dia udah putar. Tuh. Nah, ini ditambahkan target objek. Ini ya, ini parameter vektornya tadi kali delta temp, rotate gitu ya. Kita coba. Oh, apa yang terjadi ini ya? Selalu lihat skrip ini ya. Langsung bisa. Nah, dia pelan-pelan gitu ya. Cek gitu aja. Ya kan? Nah, ini berubah dikit ya. Cek gitu ya. Karena ini start aja gitu. Tapi kalau ditaruh di update, misalkan ya. Karena kan start dipanggil sekali aja ya. Pada frame, first frame aja ya. Kalau kita taruh di sini gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, dia muter terus gitu. Karena apa namanya di update update terus kan ya. Frame-frame. Tiap frame dipanggil, tiap frame dipanggil. Jadi ininya si Y-nya akan berubah terus berkurang terus. Karena dari perhitungan ini ya, jadi ini dikalikan. Jadi parameter vektornya kan nambah-nambah terus ya, berkurang terus ya. Nah, nah, ini untuk rotasi ya. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. Ini untuk rotate. Nah, ini coba lagi juga. Kalau misalkan pakai position atau position, kita coba ya. Position, position dia, posisinya dia. Kita ubah. Ya, kembalikan lagi. Ini ya. Ke suruh ke transform, ya. Ke position, kemudian vector field. Positionnya, start position, end position. Nah, vektor start position, end position untuk startnya dari mana, end positionnya dari sampai mana. Kemudian ada speed ya, ini pingpong speed harusnya ini ya. Pingpong speed, pingpong speed ada speednya gitu ya. Nah, sini misalkan public float ini ya, public float ini, kemudian di sini ada startnya. Ini misalkan start vektor ya. Kemudian ini end. Jadi mulai start sampai end position di sini. Vektor, kemudian end vektor. Nah, ini ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa.
kapsulnya ini kemudian ini nggak kepake ya, para vektor ini nggak kepake. Kita mulai dari speednya misalkan 5 ya. Startnya kita dari 0, misalkan ini ke 80 ya. Kita coba start. Wah, hilang. Posisinya berubah ya. Oh, posisi. Nah, ini sebenarnya sama sih dengan yang pindah transfer position. Oh ya, ini position. Oke, next slide. Nah, ini kalau ada di slide berikutnya kalau ada inputan berdasarkan perintah ya dengan keyboard gitu ya. Misalkan ditekan apa baru dia pindah gitu kan. Jadi kalau buat seperti itu bisa juga di sini ya ditambahkan di sini ya di update ya di fungsi update. Atau kita coba yang tadi ya yang rotasi tadi gitu ya. Jadi dia akan rotate ketika kita tekan tombol keyboard gitu ya. Nah, kalau seperti itu kan tinggal di sini tambahkan aja kondisi if ya. If nah, tekan tekan tekannya apa, get keydownnya apa gitu. Get keydownnya misalkan eh, banyak ya kode-kodenya get keydown. Nah, ini space gitu ya. Terus apa tekan apa M gitu boleh. Atau pakai ini juga boleh ya. Ini, kita copy aja. Nah, ini kan ini tekan space atau nah ini kan muncul ya. Ini kode-kode si keyboardnya ya. Misalkan space tadi ya. Tekan space baru lakukan perintah ini rotate ini misalkan taruh sini. Jadi sebelum ditekan dia agak akan rotate. Kita coba testing ya. Kita coba lagi. Nah, ini kan diam aja. Ketika saya tekan spasi, kenapa nggak muncul? Oh, ini entah ada yang salah. Kita coba putar. Benar ya, ya kenapa coba. Oh, karena sedikit, jadi ininya sedikit. Nah, ini kan muter. Ya. Nah, dia harus ditekan spasi-spasi terus karena baru ini nambahnya sedikit-sedikit. So. Kalau mau dikalikan lagi, ini dikalikan lebih besar lagi ini. Misalkan kali 5, coba 5. Nah, ini kan terasa ininya agak per- ininya lebih banyak ya nengoknya gitu ya. Karena pengalinya lebih besar. Nah, ini harus ditekan gitu ya. Jadi perintah-perintah eh, objek harus akan berjalan ketika kita menekan tombol keyboard. Jadi tinggal
tambahkan kondisi if saja ya. Kemudian input get keywordnya apa. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya. Oke, ini lanjut lagi. Kemudian yang ini pergerakan horizontal, vertikal tadi sudah ya, input get axis ya. Input get axis ini masukannya nanti dari keyboard yang AWSD sama yang tanda panah ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Nih, saya naik aja nggak perlu di ini ya. Nah, latihan-latihannya teman-teman bisa coba-coba seperti tadi ya, yang saya lakukan tadi. Jadi kombinasikan script deteksi input keyboard dengan pergerakan pada sistem ruang 3D, menghasilkan pergerakan objek sederhana. Ketika diklik dan nanti dia baru seperti ini. Nah, ini kan pergerakan ini, kemudian ini ya, untuk latihan ini ya, pergerakan pergerakan dasar ya. Oke, saya rasa cukup ya pergerakan ini. Ya. Banyak latihan aja nanti. Kemudian kita lihat ini lanjutannya lagi, masih ada waktu. Oh, kalau ini sudah jadi ini satu script untuk pergerakan. Sudah ada skripnya. Kalau pengen lihat di event project tadi ada skripnya ya, yang inspektor ADV controller ini sudah. Nanti bisa teman-teman coba gitu ya. Sudah ada jamnya juga. Ya. Oke, kalau lebih seperti itu pergerakan id-nya. Nah, ini sudah asesmen mandirinya kita lihat. Kemudian kuis dikerjakan ya. Ini ada kuis. Kuis ini teman-teman bisa langsung kerja aja gitu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan mungkin agak saya percepat kali ya. Nanti pertemuan berikutnya kita coba bahas ini ya. Kemudian ada constructor, animation stack, kemudian attack system ini kan banyak nih. Walaupun sebenarnya sudah ada videonya sih ya, tinggal diikutin aja. Cuman saya sampaikan aja nanti ya. Saya berharapnya nanti langsung. Nah, ini udah ada. Jadi saya close aja. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut lagi. Saya close. Suara saya masih jelas atau masih patah-patah? Cek, cek, cek. Sedikit patah-patah sih, Pak. Patah-patah, Pak. Oh, masih patah-patah ya. Oke lah, mungkin kurang maksimal ya. Ini ya, yang saya sampaikan ya. Gak apa ya, gak apa lah ya. Eh, ini aja ya, nanti teman-teman banyak yang latihan. Ikutin aja yang ada di video gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, bisa langsung tanyakan aja. Di Discord kan ada ini ya, ada grupnya ya. Masih ada di sini. Nanti tanyakan aja lewat Discord. Oke, kita lihat lagi ini aja. Satu lagi mouse orbit mungkin. Satu lagi ya yang mouse orbit ya. Saya jelaskan mouse orbit biar nanti sesi berikutnya nggak banyak sih materi. Ini kita review semua nanti ya. Kita coba lihat. Nah, kalau mouse orbit, ya, jadi mouse orbit itu suatu mekanisme ya untuk berputar ini suatu game jadi menggunakan namanya mouse orbit berarti pakai mouse. Untuk membangun mekanisme mouse orbit ya yang sekaligus merupakan rotasi pandangan ya, jenis TPS ya. Ada contohnya, skripnya juga ada. Sebenarnya sudah disediakan semua. Skrip contoh inspektor mouse orbit. Secara garis besar ya, berisi dari deteksi gerakan sumbu gerakan mouse X dan Y gitu ya. Kemudian eh, ada fungsi look at gitu ya. Jadi yang tadi saya belum sempat praktekkan ya, tadi pergerakan look at, tadi di sini dibahas lagi. Oke, kita next dulu.
Jadi biasanya kan ini ya, kalau kita main game itu gerakan pakai mouse gitu kan ya, ke atas kita ikut nengok ke atas gitu ya, ke kiri nengok ke kiri, ke kanan gitu ya, mengikuti mouse gitu ya. Atau kita klik di posisi tertentu nanti dia akan jalan ke situ. Nah, oke. Yang pertama, peserta mampu membangun sebuah skrip ya. Ini ya tujuannya ya, untuk melakukan rotasi pandangan terpesan. Nah, ini pandangan gitu ya, pandangan terpesan pada sistem properti. Kemudian eh, buat kelas baru ini ya, contoh nanti bisa dipraktekkan ya. Ada pelatih nya, XSpeed-nya. Ini untuk Y-Speed-nya untuk pos apa melihat ke atas, ke kanan, ke kiri itu kecepatannya berapa. Kan bisa dihitung ya, bisa dikasih nilai ya. Semakin besar ya berarti pergerakannya semakin cepat gitu ya. Nengok kanannya semakin cepat gitu ya. Nengok kirinya juga semakin cepat kalau X-nya besar gitu ya. Kemudian eh, ini ada skripnya ini kalau nggak salah. Nanti saya cari dulu nih, Pak. Tinggal di copy aja biar nggak terlalu. Nah ini ya. Ini. Kemudian ini sudah tadi. Oh ini udah. Oh, udah dokumentasinya. Materi. Oh tadi di kelas materinya di sini. Sama videonya ada ya. Kita coba lihat. Tadi sudah, ini sudah sama juga. Mungkin langsung ke sini kan. Oh ini salah posisi nih. Ini profil filter nih, ini videonya. Oh ini buat karakter. Oh ternyata ini nggak ada materinya. Nanti saya buatkan ini salah di posisinya. Videonya ini nggak sesuai dengan ini. Oke itu nanti aja. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita coba. Dan untuk membuat karakter kan tadi pakai ini, pakai party ini ya videonya. Jadi nggak bikin dari awal karena kita eh, programmer kan ya nggak perlu bikin animasi karakter dari awal ya. Itu bukan bagian kita nantinya ya. Jadi sekedar contoh aja ini. Jadi manfaatkan kalau di sini pakai apa dia sih ini ya. Ready player ya. Pakai ready player nih untuk bikin ini apa namanya karakter-karakter. Oke, oke ini nanti aja. Oke, mungkin kira-kira cukup dulu ya untuk Bitcoin yang kedua ini. Nanti kita lanjutkan atau nanti saya coba inilah siapkan project sederhana lah ya biar inilah ya pergerakan sampai karakternya gitu ya. Biar ininya nggak apa menjelaskannya lebih enak gitu ya kalau ada project kecil gitu ya. Kita buat project kecil gitu ya untuk TPS gitu ya. Project kecil TPS. Kalau ini kan penjelasannya per ini ya per materi pergerakan nanti bikin apa lagi gitu. Jadi belum menjadi sebuah proyek kecil gitu ya. Mungkin begitu ya. Ada pertanyaan dulu di sini. Saya stop dulu nih. Saya stop dulu. Saya coba on. Coba on kan kameranya ya. Kita coba ini apa? Saya capture dulu untuk dokumentasi kon yang kedua. Masih ada ini nggak yang perlu dibahas ya, seputar pergerakan TPS ya.
pergerakan. Atau udah pada jago-jago semua nih, gampang Pak itu Pak. Gitu. Udah terbiasa ya, bikin pergerakan teman gitu. Harus coba ya. Tadi yang mungkin yang masih ini, yang masih baru belajar gitu ya, apa coba gitu, coba bikin bikin cube aja kayak tadi. Tapi ya, terus diputar-putar gitu aja. Nah, ini, nah, coba dibaca di materi, dibaca ada videonya, dilihat terus dipraktekkan sambil dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan nanti eh, nggak susah untuk memahaminya. Biasanya kalau dipraktekkan oh, ini misalkan oh, 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 yang lain yang lain yang bagian bawah ini belum ada on habis ini dengan RAM 8 giga. Sabar kalau 8 giga ya. Kamu buka awalnya tuh lama itu kalau cuma 8 giga ya. Atau pakai PC kalau ada. Atau ini sama temennya lah ya. Soalnya memang susah juga kalau ini kalau lambat gitu ya, RAM-nya sedikit kecil gitu ya. Kalau nyaman video memang paling nggak 16 lah. Kalau buat biar nyaman. Oke. Oke, mungkin cukup ya. Cukup ya. Cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sesi pikon berikutnya itu siapa pikon ya kita saya, kalau nggak besok ya masalahnya. Nah, jadwal GP tanggal tanggal 9. Oh nggak ada, berarti minggu depan. Nah, bukan ya. Oke, berarti kita banyakin latihan ya. Latihan nanti nanti kalau ada stuck-stuck itu bisa kita bahas di sini gitu ya. Ini sebenarnya saya lebih suka gitu ya. Jadi kalian coba gitu ya. Nanti kalau ada yang belum paham, tanyakan di sini gitu ya. Kita bahas gitu. Syukur-syukur udah langsung bikin project kecil gitu ya. Bikin atau sudah langsung mulai bikin project capstone gitu ya. Nah, nanti di situ langsung aja gitu, langsung bikin gitu ya. Jadi langsung studi kasus kita bahas gitu ya. Langsung di situ. Jadi itu lebih efektif sih. Jadi langsung karena kalau kita materi dari awal hanya 4 pertemuan ya, Recon itu kan bentar ya, nggak cukup waktunya ya. Jadi langsung studi kasus saja sebenarnya lebih efektif. Oke, itu mungkin ya pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu aja. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya.